Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggraini, dosen Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran Rumah Sakit. Manajemen Pemasaran Rumah Sakit merupakan salah satu mata kuliah wajib Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 4 dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pengajaran. Materi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit menekankan pada aspek-aspek ilmu pemasaran jasa, khususnya pada pelayanan kesehatan. Mahasiswa akan belajar mengenal bagaimana menciptakan branding, citra, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan strategi pemasaran rumah sakit. Topik perkuliahan hari ini mengenai sistem informasi pemasaran rumah sakit. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, definisi sistem informasi pemasaran rumah sakit. Yang kedua, pentingnya sistem informasi pemasaran rumah sakit. Yang ketiga, fungsi-fungsi sistem informasi pemasaran rumah sakit. Yang keempat, sistem intelijen pemasaran. Dan yang kelima, sistem hasil analisa pasar. Adapun capaian pembelajarannya antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi pemasaran rumah sakit. 2. Mahasiswa mampu menyimpulkan pentingnya sistem informasi pemasaran rumah sakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan fungsi-fungsi sistem informasi pemasaran rumah sakit. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat analisa hasil pasar atau riset pemasaran rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan topik pembelajaran dengan menggunakan textbook dan kemudian menggunakan case study dari jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan topik pembelajaran. 2. Interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, pada saat di kelas, saya selalu meminta mahasiswa berperan aktif untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Dan yang kedua, saya menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Ketiga, yaitu asesmen, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa mengetahui bobot-bobot penilaian yang telah disepakati. Adapun bobot penilaian mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit antara lain sebagai berikut. Ada 4 poin penilaian yang akan dinilai. Yang pertama, kehadiran mahasiswa. Yang kedua, tugas mahasiswa. Yang ketiga, UTS ataupun ujian tengah semester. Dan ujian akhir semester atau UAS. Masing-masing memiliki poin. Untuk kehadiran 5%, untuk tugas 15%, untuk UTS 40% dan UAS 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya secara online dengan menggunakan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Jadi materi kita pada hari ini mengenai manajemen pemasaran. Beberapa tugas yang sudah Ibu berikan, semuanya juga sudah mengumpulkan tugas mengenai produk unggulan ya. Lalu kita belajar tentang mix marketing yang berhubungan dengan ada produk, price, promotion, people, dan lain sebagainya. Ya, minggu ini kita materinya adalah tentang sistem informasi manajemen di bagian pemasaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui supaya mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana sistem informasi manajemen bagian pemasaran. Untuk sistem informasi manajemen pemasaran. Mungkin untuk angkatan sebelumnya sudah pernah mempelajari bagaimana sistem informasi manajemen di bagian pemasaran. Ada yang bisa bantu? Penting nggak sistem informasi manajemen pemasaran ini? Izin menjawab, Bu. Iya, boleh. Untuk mengetahui peluang pasar, Bu. Untuk mengetahui peluang pasar. Ada lagi? Mempercayai konsumen barang kita jual itu bagus, Bu. Ya, kemudian apalagi Hani tadi menyampaikan untuk meningkatkan kepercayaan, trust dari konsumen kepada produk yang akan kita jual. Jadi kalau di bagian pemasaran atau kita ambil contoh di rumah sakit, karena di rumah sakit ini adalah produk yang dijual adalah bentuk jasa, jadi bagian pemasaran itu sangat memerlukan atau sangat membutuhkan yang namanya sistem informasi. Jadi kalau di rumah sakit, bagian pemasaran adalah bagian fungsional yang pertama kali yang menggunakan SIM. Artinya dibandingkan dengan instansi atau pelayanan lain, instalasi atau pelayanan lain, SIM ini yang pertama yang kita gunakan sistem informasi manajemennya. Untuk sistem informasi manajemen pemasaran sendiri itu banyak subnya atau banyak anaknya. Yang pertama yang kita lihat adalah sistem informasi akuntansi. Kemudian ada riset pemasaran dan yang ketiga ada intelijen pemasaran. Sistem informasi manajemen pemasaran itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain. Jadi, sistem ini sudah terintegrasi dengan satu sama lain, sehingga dapat mendukung perusahaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Jadi bagaimana caranya kita memasarkan produk, terutama kalau di rumah sakit itu tadi, bagaimana kita memasarkan jasa, apa produk unggulan yang akan kita pasarkan. Nah itu bisa kita pasarkan melalui sistem yang berbasis komputer yang sudah terintegrasi satu sama lain. Informasi pemasaran itu adalah suatu sistem informasi yang mendukung mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pengolahan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran. Jadi kalau kita lihat di bagian pemasaran itu kan ada bagian tergantung dari rumah sakitnya ya, ada yang humasnya di sana juga, ada yang bagian apa namanya kalau untuk komplain pasien atau pelanggan. Kemarin tugas Fatma contoh untuk produk unggulan apa ya? Polimata, Bu. Di Polimata. Jadi Polimata merupakan produk unggulan dari rumah sakit. Kemarin produk unggulannya apa? Di sini ada 7 produk unggulannya, Bu. Ya, salah satunya instalasi luka bakar atau burn unit, Bu. Instalasi luka bakar atau burn unit. Analisanya kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan fasilitas dan penanganan pasien secara terpadu dengan melibatkan paramedik terbaik dan bidang spesialis, Bu, terutama untuk bedah plastik,
rehabilitasi medik, dan konsultasi bagi pemulihan trauma kejiwaan, Bu. Oke. Produk unggulan Rumah Sakit Otak Dr. Handes Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Yang pertama itu penanganan cerebrovascular trombolisis, terus poliklinik stroke, check up, poliklinik eksekutif, dan neurorestorasi. Disebut unggulan Rumah Sakit Otak yaitu karena visi misi dari Rumah Sakit Otak Nasional dapat menjadi pusat pelayanan otak dan saraf yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan Rumah Sakit Otak Nasional menonjolkan pelayanan mereka yang berkaitan dengan otak dan syaraf. Cara promosi kesehatannya yaitu yang pertama penyuluhan kesehatan di rawat inap dan rawat jalan, dan penyiaran leaflet, senam pagi karyawan, senam stroke, penayangan TV display, dan aktif dalam majalah online Kemenkes. Layanan unggulan di RSU Bunda Padang. Layanan unggulannya adalah yang pertama ada pemeriksaan HCG, yang kedua ada pelayanan NICU, yang ketiga ada medical check up untuk mengatasi kelainan atau penyakit. Coba dijelaskan gimana? Kenapa Iya, itu Bu. ada unggulannya? Layanan tiga, Kameranya diaktifkan. ya, Bu. Tiga layanan di atas ini menjadi produk unggulan bagi RSU Bunda Padang dikarenakan pada awal berdirinya RSU Bunda Padang ini, ia memfokuskan pelayanan di bidang persalinan dan kesehatan ibu dan anak. Ini bukan tanpa alasan, dikarenakan pada awal berdirinya RSU Bunda Padang ini, belum banyak rumah sakit di Padang yang menawarkan pelayanan kesehatan yang terfokus pada ibu dan anak. Seiring berjalannya waktu, RSU Bunda Padang juga mengembangkan pelayanan kesehatan publik lainnya seperti RS pada umumnya. Media promosi yang digunakan untuk mempromosikan layanan unggulan RSU Bunda Padang ini yaitu mempromosikan layanan unggulannya di media sosial mereka dan di web rumah sakitnya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti dia memang memfokuskan kepada KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, karena di latar belakangi dulunya ya, belum ada rumah sakit yang memang memfokuskan kepada KIA. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau Ibu kasih gambar seperti ini, alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi. Ada yang bisa jelaskan nggak? Gambar yang pertama ini menjelaskan apa? Kenapa bidang pemasaran itu membutuhkan sistem informasi? Ini gambar apa? Rumah sakit, Bu. Sakit. Ya, kenapa rumah sakitnya? Coba lihat. Bagus nggak rumah sakitnya? Iya, Bu. Bagus ya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, tingkat persaingan yang tinggi. Bagaimana cara mereka berlomba-lomba untuk menjadi rumah sakit yang bagus, yang profesional? Karena adanya persaingan cukup tinggi itu di era globalisasi ini akan membuat rumah sakit untuk berlomba-lomba bagaimana cara mereka menjadi yang terbaik dengan pelayanan yang terbaik, dengan profesionalisme petugasnya dan lain sebagainya, kemudian juga menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini kita lihat rumah sakitnya bukan bentuk rumah sakit lagi ya. Kayak apa ini rumah sakitnya? Kayak hotel. Udah kayak hotel ya. Jadi memang eh, harus ada inovasi-inovasi terbaru sehingga mereka mampu bersaing. Alasan yang kedua, nih kalau Ibu lihat gambarnya seperti ini apa? Kayak kreatif itu. Apa? Kayak beragam tampilannya.
Beragam tampilannya. Gambar yang pertama itu apa itu? Ada nggak pernah ketemu rumah sakit seperti itu? Ini tugas yang baru Ibu berikan kemarin. Apa tugas yang Ibu berikan kemarin? Unggulan, Bu. Produk unggulan. Jadi, apa fokus dari rumah sakit tersebut? Jadi, alasan yang kedua itu adalah produk yang bervariasi. Bagaimana cara mereka memfokuskan suatu produk yang memang menjadi produk unggulan bagi rumah sakit tersebut. Mungkin contoh yang pertama, gambar yang Hello Kitty itu fokusnya kemana? Ke anak-anak, Bu. Anak-anak. Bu. Ya, itu adalah rumah sakit mungkin ibu dan anak ya fokusnya. Contoh tadi Reza menjelaskan ada rumah sakit ibu dan anak. Nah, bagaimana mereka mencerminkan suatu rumah sakit itu memang dia fokusnya kepada kesehatan ibu dan anak. Dia buatlah rumah sakitnya memang yang ramah anak dan ramah ibu hamil atau ibu menyusui dan lain sebagainya. Itu untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua, yang di bawah itu gambar apa? Ada pernah lihat rumah sakit kayak gitu? Ada, Bu. Pernah, Bu. Oke, jadi itu fokusnya kemana? Canggihan teknologi. Ya, kecanggihan teknologi. Oke, kalau yang samping, gambar yang di samping itu ada perawat, itu fokusnya kemana? Pelayanannya bintang 5 kayak hotel mungkin, Bu. Oke, bisa jadi ya. Pelayanannya seperti hotel. Jadi kamarnya itu bukan seperti kamar rumah sakit, tapi seperti kamar hotel. Jadi itu mungkin kamar yang kelasnya VIP atau di atasnya lah. Jadi mereka memang memfokuskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Oke, alasan yang ketiga, kalau Ibu lihat gambar seperti ini apa? Ini gambar apa? Pelayanan dengan robot. Ini yang memberikan pelayanannya bukan manusia, tapi robot. Nah, ini alasan yang ketiga itu adalah penemuan teknologi informasi. Jadi, semakin ke sini, semakin canggih teknologi informasi yang bisa digunakan. Contohnya, bisa ada robot yang digunakan sebagai perawat atau petugas yang bisa memberikan pelayanan kepada pasiennya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan nanti seperti ini. Kalau memang kita mengikuti proses dari perkembangan zaman. Mungkin kita cukupkan pada hari ini. Kita materinya mengenai sistem informasi bagian manajemen pemasaran. Ternyata memang bagian sistem ini sangat dibutuhkan di bagian pemasaran. Tadi sudah dijelaskan alasannya ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang persaingan yang tinggi, kemudian teknologi yang cukup canggih, inovasi dalam ataupun variasi banyak produk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah cuplikan pengajaran saya yang telah saya lakukan secara online. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.